Halo semuanya, perkenalkan saya Natalia dari Jaya dengan NIM 2602086236. Kali ini saya akan menjelaskan 5 cara kecil untuk membantu kesehatan mental kita. Pertama, apa itu kesehatan mental? Kita sering kan dengar istilah mental health, tapi sebenarnya artinya itu apa sih? Kalau menurut WHO, kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan di mana seseorang mampu menghadapi tekanan hidup sehari-hari, menyadari potensi dirinya, dapat belajar dan bekerja dengan baik, serta berkontribusi pada komunitasnya. Yang mengejutkan, ternyata menurut data WHO ada lebih dari 1 miliar orang di dunia hidup dengan gangguan kesehatan seperti kecemasan dan depresi. Jadi ini tuh sebenarnya bukan isu kecil tapi masalah global yang butuh perhatian kita. Nah, kenapa penting untuk menjaga kesehatan mental? Kesehatan mental itu mempengaruhi hampir semua aspek dalam kehidupan kita. Pertama, cara berpikir dan memori. Saat kondisi mental baik, seseorang dapat berpikir lebih jernih, bersikap positif, dan merespon situasi dengan lebih tenang. Tapi kalau mental kita terganggu, pikiran kita bisa kabur, mudah panik, bahkan kehilangan motivasi. Berikutnya ada dampak dalam kesehatan fisik. Stres yang berlebihan bisa memicu gangguan tidur, kelelahan, jantung berdebar, dan bahkan meningkatkan resiko penyakit jantung. Lalu resiliensi, yaitu kemampuan untuk bangkit dari kesulitan. Orang dengan kesehatan mental yang baik bisa lebih siap menghadapi stres, tantangan, dan masa transisi. Entah masalahnya itu kayak masalah akademik, pekerjaan, atau hubungan sosial. Dan keempat, juga mempengaruhi relasi sosial dan citra diri. Kesehatan mental yang stabil membuat kita mampu berinteraksi dengan baik, menghargai diri sendiri, dan memiliki citra yang positif. Jadi sebenarnya menjaga kesehatan mental itu penting karena bukan hanya soal merasa baik secara emosional, tapi juga dasar bagi fungsi kognitif, sosial, fisik, dan kemampuan kita dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Nah, berikut ini cara mudah dan kecil yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental. Pertama, kita bisa dengan mempelajari keterampilan baru. Mempelajari sesuatu yang baru bisa meningkatkan rasa percaya diri dan memberikan makna atau tujuan baru. Saat kita belajar itu juga kan menstimulasi rasa ingin tahu dan membantu kita keluar dari rutinitas. Jadi otak kita aktif dan melepaskan hormon dopamin yang membuat kita merasa puas dan termotivasi. Contohnya itu seperti belajar menggambar dan memasak. Tapi untuk menjalankan yang ini, tidak usah memaksakan diri untuk belajar hal yang tidak disukai. Fokuslah pada hal yang bisa membuatmu itu penasaran dan bahagia. Berikutnya, istirahat. Berhenti sejenak dari tekanan aktivitas sehari-hari sehingga mengurangi akumulasi stres dan kesalahan. Istirahat itu bukan masalah malas aja, tapi bentuk perawatan diri. Istirahat yang cukup itu bisa membantu orang menjaga keseimbangan antara kerja atau kegiatan dan waktu untuk diri sendiri. Selain itu juga bisa membantu mencegah burnout. Yang bisa kita lakukan itu mendengarkan kebutuhan diri sendiri untuk tidur. Tapi jangan menjadikan istirahat itu sebagai reward untuk melakukan sesuatu. Misalkan kalau beres mengerjakan tugas baru boleh tidur atau istirahat. Nah, kita bisa juga dengan berhubungan dengan orang lain. Saat kita terhubung dengan orang lain seperti keluarga, teman, atau rekan kerja, kita merasa dihargai, memiliki dukungan emosional, dan tidak sendirian menghadapi masalah hidup. Hubungan memberikan makna dan identitas sosial yang membantu membangun kepercayaan diri dan rasa aman. Coba untuk melakukan ini, kita bisa meluangkan waktu untuk menghubungi teman lama atau makan malam bersama keluarga tanpa distraksi gadget. Tapi jangan membiarkan hubungan sosial tergantikan sepenuhnya oleh media sosial, karena interaksi nyata jauh lebih berdampak untuk kesehatan mental. Nah, keempat, kita bisa dengan berbagi. Memberi bukan hanya membantu orang lain, tapi juga membuat kita merasa lebih positif terhadap diri sendiri. Tindak kebaikan itu bisa meningkatkan hormon dopamin dan oksitosin yang menimbulkan rasa bahagia serta memperkuat koneksi sosial. Kita tidak harus melakukan yang besar, cukup dengan menyapa teman yang sedang sedih, membantu tetangga, dan mendonasikan baju lama atau bekas. Kita juga bisa mengucapkan terima kasih kalau dibantu. Mendonasikan barang lama juga bisa memberikan perasaan lega dan rasa kontrol. Yang terakhir, kita bisa dengan olahraga. Saat bergerak, tubuh melepaskan hormon endorfin, zat kimia alami yang membuat kita merasa bahagia. Olahraga
juga membantu tidur lebih baik, meningkatkan konsentrasi, dan membangun rasa percaya diri karena merasa produktif dan sehat. Sebenarnya tidak perlu olahraga yang sangat ekstrim, cukup jalan kaki, bisa juga bersepeda atau stretching di pagi hari. Jadi misalkan kalau ada tempat yang dekat dan kalian ingin pergi itu, kalau bisa diusahakan jangan naik motor atau mobil, jadi coba jalan kaki. Tapi jangan memaksakan diri untuk berolahraga di gym 1 jam setiap hari. Yang penting itu adalah bergerak. Dari 5 cara tadi, semuanya bisa kita mulai hari ini dan dari hal yang paling kecil. Yang penting adalah konsistensi dan kesadaran untuk mendengarkan tubuh serta pikiran kita. Dan berikut ini referensi yang saya gunakan untuk membuat PowerPoint ini. Sekian dan terima kasih.